Pernah nggak sih kalian mendengar istilah utang luar negeri di berita? Kadang orang bilang, wah, utang negara kita makin besar nih. Tapi, sebenarnya apa sih utang luar negeri itu? Apakah semua utang itu buruk? Dan kenapa negara perlu berutang? Padahal punya sumber dayanya sendiri. Nah, di video ini, kita bakal bahas tuntas tentang utang luar negeri dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Mari kita simak. Secara sederhana, utang luar negeri adalah pinjaman yang terima oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga di dalam negeri dari pihak luar negeri. Pihak itu bisa negara lain, contohnya lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, atau investor asing. Biasanya, utang ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek besar yang membutuhkan dana besar. Jadi, tujuan utama utang bukan untuk foya-foya, tapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tapi kenapa sih negara sampai harus berutang? Tentu alasannya sederhana. Kebutuhan pembangunan jauh lebih besar daripada pendapatan yang dimiliki oleh negara. Jika penerimaan pajak belum cukup untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, pemerintah bisa menutup kekurangannya lewat pinjaman luar negeri. Selain itu juga, utang juga bisa membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menambah cadangan devisa, yaitu simpanan mata uang asing untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Dan yang gak kalah penting, utang luar negeri juga bisa menunjukkan kepercayaan investor asing bahwa ekonomi kita masih kuat dan dapat dipercaya. Jika dikelola dengan bijak, utang luar negeri justru bisa memberikan banyak manfaat bagi perekonomian. Pertama, utang membantu mempercepat pembangunan nasional. Dengan tambahan dana dari luar negeri, pemerintah bisa langsung membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah tanpa harus menunggu anggaran dalam negeri terkumpul. Kedua, utang mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Setiap proyek pembangunan pasti butuh tenaga kerja, bahan baku, dan jasa dari masyarakat lokal, otomatis membantu menggerakkan roda ekonomi. Yang ketiga, utang bisa memperkuat sektor-sektor produktif seperti pendidikan, energi, dan teknologi. Jika dana pinjaman digunakan untuk hal yang menghasilkan, manfaatnya bisa terasa jangka panjang. Selain itu, utang juga bisa memperkuat cadangan devisa dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Tapi, tidak semua utang itu baik. Jika pengelolaannya salah, utang bisa jadi beban berat bagi negara. Pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga yang besar setiap tahun. Jika utangnya terlalu banyak, bisa membuat anggaran negara tersedot hanya untuk bayar bunga, bukan untuk rakyat. Selain itu, ketergantungan terhadap utang luar negeri juga bisa membuat negara kehilangan kemandirian ekonomi. Jadi, kuncinya adalah mengatur utang dengan hati-hati agar tidak menjadi jebakan ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya, utang luar negeri itu tidak selalu buruk. Jika digunakan untuk hal produktif, utang bisa jadi alat penting untuk memperkuat ekonomi dan membangun negeri. Tapi, jika tidak dikelola dengan bijak, justru bisa jadi beban generasi mendatang. Jadi, yang penting bukan seberapa besar utangnya, tapi seberapa bijak penggunaannya.